lagi. Nah, selanjutnya ini osteologi regiofaciae, bagian faciae atau muka. Tadi bagian kranii atau otak, tempurung-tempurung. Nah, ini ada vocab-vocabnya. Nah, terus ini awalnya ini dipisahkan menjadi beberapa bagian. Ini ada bagian nasalis, ini nasalis atau os nasal. Kalau disuruhnya os berarti os nasal. Ini di depannya bola mata ini ada os lagrimal. Os lagrimal. Tapi kalau di bawah bola mata namanya os zygomatikus atau os malare. Ada dua nama, os zygomatikus atau malare. Kalau di bawah bola mata, kalau di depannya namanya lagrimale, kalau di sini os nasal. Nah, kalau bagian paling depan ini namanya premaksila. Pre itu sebelum, maksila ini tulang yang ini. Jadi tulang sebelum tulang ini namanya premaksila. Sedangkan kalau bagian yang paling luas, tulang terluas dari tulang wajah itu berarti tulang maksila. Ini ya, Ste. Nah, terus ini kalau sisi medial, ini tulang kanan, nomor 8 ini berarti os turbinatum atau os conchae yang berasal dari bagian cavum nasi atau os nasal. Nih, turbinatum atau conchae. Sedangkan di bagian bawah ini ada os pterygoideus yang berbentuk sayap. Ini kan kayak lebih ke bawah tonjolannya. Nah, ini namanya os pterygoideus. Sedangkan di bagian mandibula ini semuanya ini namanya mandibula, bagian mandibula atau os mandibula. Ini anjing kecil. Ini bagian sapi biasanya, yang besar dan lebar. Lalu terus ada ini preparat dari sisi medial. Ini kita moto dari dorsal dari atas. Bagian pertama ini, bagian depan, itu os incisivum atau incisiva. Ini nanti ditumbuhi dentes incisivum atau gigi seri. Gigi yang paling depan. Jadi ini os incisivum. Selanjutnya dari os incisivum, bagian sini, ini tapi ada sekatnya ya antara ini sama ini. Kalau yang paling depan ini namanya os maxilla. Os maxilla. Kalau ini namanya os palatina atau palatinus. Ini yang bagian langit-langit. Ini maxilla berbatasan dengan os palatinus. Sedangkan di nomor 10 ini sebenarnya ada sebilah tulang yang membelah menjadi dua bagian, dexter dan sinister, namanya os femur. Os femur. Sedangkan nomor 7 ini ada bagian yang tadi yang menjulang ke bawah seperti sayap, namanya os pterygoideus atau pterygoidea. Nah, ini tadi yang Bula timpani dan teman-temannya. Terus ini bagian lateral lagi. Nah, di bagian lateral ini kan tadi di sini ada os nasal, di sini ada lagrimal, di sini ada maksila. Nah, di antara ketiga tulang itu ada robekan, struktur robekan. Struktur robekan, kalau yang di garis merah ini kan antara os nasal dan os lagrimal. Os nasal dan os lagrimal. Sobekannya berarti namanya dicampur. Sobekan kan incisura. Antara nasal dan lagrimal berarti nasolagrimalis. Kalau ditanya sobekan yang merah berarti namanya incisura nasolagrimalis. Sedangkan di antara os nasal dan os maxilla ini namanya incisura nasomaxillaris. Sedangkan kalau kuning ini kan ini robekan antara lagrimal dan maxilla. Berarti incisura lagrimo maxillaris. Jadi tinggal gabung-gabungin nama nih dua. Kalau ini nasolagrimalis, ini nasomaxillaris sama lagrimo maxillaris. Sedangkan kalau ini bagian depan mulut dan hidung,
Ini nomor 2 ada os nasal atau os nasi hidungnya itu sendiri. Terus nomor 11 ini yang terpisah antara prosesus 12 ini namanya ada apertura nasi cranialis atau jalur masuk ke hidung dari bagian depan. Pintu masuk menuju kavum nasi. Ini pintu masuk menuju kavum nasi namanya apertura nasi cranialis. Sedangkan penyekat ini nomor 12 namanya septum nasi. Septum pemisah nasi hidung. Septum nasi berarti pemisah pada hidung. Os nasi, apertura nasi cranialis atau pintu masuk ke os nasi, sama pemisah atau septum nasi. Selanjutnya itu ada bagian lateral lagi. Nomor 5, ini os maksila atau os yang terluas dari frontalis tadi. Ini yang terluas os maksila. Nah, agak ke bawah sedikit ini kan ada lubang di sini. Namanya foramen infraorbitalis. Karena orbita itu mata, infra itu artinya di bawah. Karena dia lubang yang berada di bawah mata, berarti foramen infraorbitalis. Nah, di foramen infraorbitalis nanti akan dilewati oleh saluran tertutup, nanti masuk lewat dalam medial. Itu namanya kanalis infraorbitalis. Terus di sisi sini itu kan agak membentuk tonjolan dikit ini, lebih menonjol daripada maksila. Ini khusus pada ruminansia, namanya tuber fasciae. Ini nanti dilekati oleh otot bibir dan otot pengunyah. Di sini agak menonjol namanya tuber fasciae. Tuber penonjolan, fasciae muka. Kalau penonjolan berada di muka berarti tuber fasciae. Terus di sini ini kita kembali lagi ke sisi palatinum dan maksila. Ini nomor 5 ada os maksila. Terus nomor 9 tadi os palatina. Nah, kan kalau pada ruminansia tadi kan benjolannya yang pada muka namanya tuber fasciae. Karena berbeda strukturnya, kuda berarti dinamakan crista facialis karena dia itu riginnya tajam, kelihatan tajam. Tuber facialis tadi kan cuma cembung dan membentuk benjolan gitu toh. Kalau kuda itu membentuk rigi tajam, namanya crista facialis. Ini juga tempat pelekatan otot bibir dan pengunyah. Terus agak di bagian bawah, ini ada benjolan dikit, namanya tuber maksila atau benjolan yang ada di tulang maksila. Kan ini bagian maksila. Nah ini masih bagian maksila, namanya tuber maksila. Sedangkan ini ada perbatasan sing ditumbuhi gigi. Nah, sing ditumbuhi gigi itu namanya margo alveolaris. Margo itu artinya batasan, alveolaris itu giginya. Berarti kalau perbatasan pada gigi, margo alveolaris. Gigi kan selain di sini ada di depan juga kalau punya kuda. Nih, ada di sini sama di sini. Nah, ini kan ada bagian sing tidak dilekati gigi dan dia diapit oleh antara dua bagian yang ada giginya tadi. Berarti namanya margo interalveolaris atau batasan inter antara alveolaris. Berarti margo interalveolaris. Selanjutnya ini masih bagian yang tadi palatinum sama maksila. Tapi dia itu fokusnya lebih ke bagian incisifum. Nah, ini kan ada sobekan kecil, ada celah kecil terbuka di bagian incisifum. Namanya visura palatina. Visura itu artinya robekan, kan ini dia robek, makanya nggak nyatu. Palatina karena dia berada di os palatina, os incisifum, tapi menuju ke palatina. Jadi namanya visura palatina. Sedangkan ini yang ada kuning-kuningnya, ini kan taju. Namanya prosesus palatinus osis incisivum. Karena dia prosesus ikut taju yang menuju ke palatina, tapi dia miliki os incisivum. Berarti prosesus palatinus osis incisivum. Prosesus itu menuju kemana, sedangkan osis itu punya siapa. Sedangkan kalau ini, kan tadi kuning-kuningnya ini, prosesus palatinus osis incisivum. Sedangkan yang rubikannya tadi, celah ini namanya visura palatina. Tapi ini ada
taju lagi, tapi dia berada di bagian lateral atau luar. Ini kan taju bagian dalam. Ini bagian luar, ini menuju ke nasi, ini menuju ke hidung nasal. Berarti processus nasalis osis incisivum. Ini dua-duanya sama milik osis incisivum. Karena masih berada di bagian tulang incisivum. Kalau dalam processus palatinus, kalau luar processus nasalis. Sedangkan lanjutnya ini, nomor 3 ini kan bagian yang berada di depan mata tadi, namanya os lagrimal. Sedangkan di belakang os lagrimal ini ada celah untuk bola mata. Nomor 26 ini ada bagian depan, saluran bagian depan pada bola mata, namanya fossa saggi lacrimalis, atau legokan untuk air mata. Jadi nanti air mata lewatnya sini, lalu melalui lacrimalis, keluar melalui sini. Jadi, legokan untuk air mata namanya fossa saggi lacrimalis. Sedangkan kalau di bagian atas ini, namanya itu ada fossa glandula lacrimalis. Ini beda sama fossa saggi lacrimalis tadi. Kalau fossa glandula itu tempatnya kelenjare. Sedangkan kalau saggi lacrimalis itu tempat keluarnya air mata. Jadi di sini tempat kelenjarnya atau diproduksinya, sedangkan nanti keluarnya lewat sini. Sedangkan yang paling bawah ini kan membentuk struktur gelembung. Nomor 25. Nah, itu namanya bula lacrimalis. Bula itu gelembung, lacrimal itu bagian dari ini. Os lacrimal, berarti bula lacrimalis. Jadi di sini di bagian cavum orbita ada bula lacrimalis di paling bawah membentuk gelembung. Terus di bagian depan ini fossa saggi lacrimalis, sedangkan bagian atas fossa glandula lacrimalis. Nah, di bagian ini kan ada arcus. Arcus itu sudut yang berada pada zigomatikus. Jadi arcus zigomatikus. Nah, 28 ini kan ada taju sing menjulur ke arah ini taju frontalis. Ini zigomatikus, ini temporalis. Jadi ada taju ini pucuke sing menghadap ke zigomatikus. Berarti processus zigomatikus osis frontalis atau taju sing menghadap ke zigomatikus. Ini tapi dia miliknya frontal, tulang frontal. Jadi processus zigomatikus osis frontalis. Sedangkan ini ada taju juga yang menghadap ke sana. Nih. Ini namanya berarti processus frontalis osis zigomatikus. Karena menghadap ke frontalis dan dia punya os zigomatikus. Ini taju yang vertikal atau arcus vertikal. Sedangkan arcus yang horizontal ini ada yang ke sini. Ini kan punya zigomatikus tapi dia menghadapi ke temporal. Berarti processus temporalis osis zigomatikus. Yang kebalikannya ini menghadap ke zigomatikus tapi dia punya temporal. Berarti namanya processus zigomatikus osis temporalis. Nah, hewan yang nggak ada arcus vertikalnya ini ada anjing, babi, sama karnivor. Tapi selain itu ada ini nih, tulang penyambung antara frontalis sama zigomatikus. Nah, dari sini ada yang masih bingung, mungkin. Fal. Anjing, babi, sama apa tadi yang nggak ada apanya itu? Nggak ada arkusnya ini, tulang penghubungnya. Itu anjing, babi, sama karnivora. Kayak kucing, singa, itu nggak punya ini. Ada lagi, Rek? Lanjut. Oke, lanjut ke sini. Kan ini bagian sing tadi berkali-kali di dewe ulas. Ini bagian maksila, ini incisivum, nah ini palatina. Kalau di palatina ini ada lubang di kedua sisi nih. Namanya foramen palatinus majus. Lubang yang berada di sisi palatina dan lubangnya ini besar. Bisa disebut majus atau mayor. Tapi biasanya kita nyebutnya foramen palatinus majus atau lubang yang berada di palatina.
Lanjutin, di sini kan ada legokan. Legokan, ada lubang di sini, ini namanya foramen sphenopalatинus atau lubang antara sphenoidal dan palatinal. Jadi ini kan dekatnya perbatasan, ini palatina, sedangkan sini nanti ada sphenoidal. Berarti kalau foramen atau lubang di sini berarti foramen sphenopalatинus. Terus di sisi ini, nah ini yang bentukan kayak sayap menghadap ke bawah tadi kan namanya os pterygoideus. Nah pada os pterygoideus ini bentukan sayapnya ini namanya alae pterygoideus. Alae sayap pterygoideus itu pada os pterygoideus. Berarti bentukan sayap pada pterygoideus namanya alae pterygoideus. Nah, pada kuda itu ada ciri khusus di pterygoideusnya. Ini pada bagian bawah sendiri ini ada taju seperti kait, itu namanya hamulus pterygoideus, tapi itu hanya pada kuda. Jadi di sini ada os pterygoideus, ini alae pterygoideus, sama yang paling ujung hanya pada kuda namanya hamulus pterygoideus. Terus ini bagian hidung, kavum nasi. Jadi ada konke atau turbinatum. Nah, bagian ini kan otak, berarti bagian atasnya ini sini. Nah, kalau yang ditunjuk itu bagian ini, yang cembung-cembung ini, namanya konke nasalis dorsalis, karena dia berada di bagian dorsal atau atas. Sedangkan kalau bawah sendiri, ini konke nasalis ventralis, karena berada di bagian bawah. Nah, bagian tengahnya mana? Bagian tengahnya di antara sini, tapi di antara sini. Ini namanya konke nasalis medialis atau komunis. Berarti ini konke nasalis dorsalis, konke nasalis medialis, sama konke nasalis ventralis. Nah, di antara konke-konke ini kan ini ada jalan, ada celah. Namanya meatus nasi. Meatus itu jalan, nasi itu hidung. Berarti jalan yang berada di rongga hidung. Kalau antara konke nasalis dorsalis sama atap kavum nasi, namanya meatus nasi dorsalis, kayak namanya di atas. Tapi nek antara ini dorsalis sama ventralis namanya meatus nasi medialis. Tapi nek bawah sendiri ini namanya meatus nasi ventralis. Berarti kalau konke itu sama nasalis, meatus itu nasi. Jadi konke nasalis bla 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 sama meatus nasi bla bla bla. Meatus ini jalannya, sedangkan kalau konke nasalis itu bagian ini. Nah, ini bagian terakhir. Ini mandibula. Ini bagian mandibula, ini dari sisi medial atau sisi dalam. Kok tahu cara bedanya medial sama lateral? Nah, kalau medial itu ada ini nih, ada fossa di sini. Ini kan lebih cekung dari bagian-bagian sekitar. Nah, ini berarti mencerminkan dia itu berada di bagian dalam. Nah, ini kan bagian dalam. Sing ade nggak bisa lihat karena ini di dalamnya mulut. Ini ada bagian cekungan. Cekungan itu fossa pterygoidea. Jadi kalau di fossa, kita ini fossa bagian dalam, fossa pterygoidea. Tapi kalau fossa yang di luar namanya fossa masseterica. Fossa ini tempat melekatnya otot-otot pengunyah. Jadi kalau di bagian dalam ini tadi namanya fossa pterygoidea. Fossa pterygoidea. Nah, di dekatnya fossa pterygoidea tadi kan ada lubang kecil. Ini namanya foramen mandibularis. Foramen mandibularis ini nanti ada saluran namanya kanalis mandibularis. Nanti salurannya ke sini. Nah, keluar ya melalui foramen mentale yang bisa kita lihat dari sisi lateral. Jadi ini fossa pterygoidea. Terus ini ada foramen mandibularis.
Nah, ini ada struktur kecil. Ini namanya vasa, vasorum, facialium. Ini nanti tepatnya arteri, vena, facialis. Jadi nanti kalau dipegang pada sapi ini kan menunjukkan denyut nadi. Nah, itu tempatnya arteri facialis. Namanya bagiannya vasa, vasorum, facialium. Terus di sini nanti di paling depan ada dentus incisivum atau gigi seri. Nah, pada anjing itu ada struktur kas. Ini yang dilingkari warna merah. Gigi anjing itu kan bentuknya beda sama hewan lain. Dia itu ada mahkotane. Berarti namanya dentes carnassial. Dentes carnassial ini khusus pada anjing, serigala, itu khusus pada anjing sama serigala. Struktur khusus atau ciri khusus. Nah, kita ulang. Oh ya, di sini ada saluran. Sulcus mylohyoideus atau sulcus mylohyoideus. Jadi kita ulang. Di bagian mandibula, pada anjing itu ada ciri sendiri, yaitu ada dentes carnassial. Terus di bagian sini, bagian paling besar, ini ada cekungan namanya fossa pterygoidea. Terus di dekat fossa ada sulcus, ada foramen namanya foramen mandibularis. Di depannya foramen mandibularis ada saluran. Ini kayak apa? Itu prosotan. Sulcus mylohyoideus. Nah, ini ada dentes molar dan premolar. Ini molar yang belakang, tapi yang depan namanya premolar. Ini ada incisivum atau seri, dan di bagian bawah ada vasa, vasorum, facialium. Kal, Heeh. yang nomor 58 iku lak sing tadi yo. Sing dek simulasi. Oh, heeh. Yo, sing di simulasi kamu sing ditunjuk ini. Bagian sing agak melegok. Vasa, vasorum, facialium. Tempatnya arteri facialis. Ini tadi struktur pada gigi anjing sing khas yang membedakan dengan hewan lain. Dia itu ada mahkotanya. Terus di anjing itu juga ada struktur ini. Kan biasanya kalau hewan ruminansia kan bagian belakangnya ini kan membentuk sudut gini tok. Namanya angulus mandibula. Tapi kalau anjing ini kan ada benjolan kecil di paling bawah. Ini namanya processus angularis atau taju pada bagian sudut. Processus angularis. Ini khusus pada anjing. Jadi yang khusus pada anjing, itu ada processus angularis sama dentes carnassial. Alhamdulillah selesai guys. Ada yang ingin ditanyakan?